Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mempelajari pelajaran 2, tema Aku Cinta Al-Quran, subtema melafalkan basmalah, hamdalah, dan surah Al-Fatihah. Setelah teman-teman selesai menyimak video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman harus mampu yang pertama, melafalkan basmalah dan hamdalah dengan benar. Yang kedua, teman-teman harus mampu membedakan kegiatan yang diawali dengan membaca basmalah dan hamdalah dengan benar. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan yang keempat, teman-teman harus mampu mengetahui pesan-pesan pokok dari surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu teman-teman tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang silahkan teman-teman perhatikan gambar yang sudah Miss Putri sediakan di layar. Gambar apa itu ya? Iya betul sekali, itu adalah gambar Al-Quran. Terus, apakah kita harus selalu membaca Al-Quran? Kenapa kita harus selalu membaca Al-Quran? Nah, teman-teman, seperti apa yang sudah tadi teman-teman bilang, bahwa yang teman-teman lihat di gambar adalah itu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran digunakan dan kita baca menjadi petunjuk bagi kita manusia. Jadi sudah seharusnya kita mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran ya? Nah, tentu caranya yaitu dengan mempelajarinya. Ketika teman-teman sebelum membaca Al-Quran, maka biasanya teman-teman membaca basmalah terlebih dahulu. Jadi, apakah penting membaca Al-Quran itu? Ya, jawabannya adalah penting, karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia. Dan ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Baik, sekarang mari kita sama-sama pelajari melafalkan basmalah. Bisa sambil dilihat buku paketnya di halaman 21. Yang sudah teman-teman lihat di layar, Miss Putri sudah menampilkan bacaan basmalah. Lalu, kenapa sih kita harus membaca basmalah terlebih dahulu? Nah, alasannya basmalah ini diucapkan ketika kita sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan apapun itu. Kenapa kita harus membaca basmalah? Karena jika kita membaca basmalah terlebih dahulu, maka kita harapkan apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Apa sih Miss ridho itu? Ridho itu adalah kerelaan atau izin atau persetujuan dari Allah.
segala apapun ketika kita akan melakukan sesuatu, maka harus kita awali dengan baca basmalah. Lantas, pada kegiatan apa saja sih kita harus melafalkan basmalah terlebih dahulu? Yuk simak pada buku paket teman-teman halaman 22. Miss Putri sudah membantu menampilkan pada layar. Nah teman-teman, mari biasakan membaca basmalah pada saat-saat seperti berikut ini. Yang pertama, ketika sebelum tidur. Yang kedua, ketika sebelum mandi. Yang ketiga, ketika teman-teman akan naik sepeda. Yang keempat, ketika teman-teman akan berangkat ke sekolah. Kemudian, bisa juga teman-teman biasakan ketika akan memakai baju. Kemudian, ketika sebelum belajar. Kemudian, ketika sebelum makan. Dan bisa teman-teman lakukan ketika akan naik kendaraan. Nah, itu dia beberapa kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sebelum melakukan itu harus membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya, karena kegiatan yang teman-teman lakukan dari pagi sampai malam hari pasti sangat banyak. Nah, dan perlu teman-teman ingat, ketika teman-teman akan melakukan sesuatu, maka harus teman-teman awali dulu dengan membaca basmalah. Setelah tadi teman-teman mengetahui penggunaan membaca basmalah, sekarang kita akan mempelajari melafalkan hamdalah. Nah, sama seperti basmalah, ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan sesuatu apapun itu, maka kita diharuskan untuk melafalkan atau membaca hamdalah. Kenapa ya kita harus mengucapkan hamdalah? Karena hamdalah ini merupakan pujian bagi Allah. Dan biasanya hamdalah ini kita ucapkan setelah melakukan kegiatan sesuatu atau ketika kita juga mendapatkan sesuatu. Misalnya seperti mendapatkan hadiah, kemudian mendapatkan juara, kemudian mendapatkan rizki, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk lafalkan hamdalah. Teman-teman, yuk simak pelafalan basmalah dan hamdalah yang akan Miss Putri contohkan. Baik teman-teman, Miss Putri akan mencontohkan melafalkan bacaan basmalah. Tolong simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Putri akan ulang sebanyak 3 kali. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang Miss Putri akan mencontohkan melafalkan bacaan hamdalah. Tolong simak dengan baik ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Putri akan ulang sebanyak 3 kali. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia tadi contoh pelafalan basmalah dan hamdalah. Semoga teman-teman bisa menirukan bacaan basmalah dan hamdalahnya dengan baik dan benar. Setelah teman-teman mengetahui mana yang harus diawali dengan membaca basmalah dan mana yang harus diakhiri dengan membaca hamdalah, untuk lebih teman-teman memahami materi kita mengenai basmalah dan hamdalah, bisa teman-teman lihat pada buku paket halaman 23. Miss Putri sudah membantunya menampilkan di layar.
Nah, kegiatan yang harus teman-teman lakukan pada kolom Ayo Berlatih adalah dengan memberi tanda centang atau checklist untuk saat-saat mengucapkan lafal basmalah dan hamdalah. Nah, teman-teman bisa lihat di buku sudah ditampilkan ada 5 gambar. Gambar yang pertama, di situ ada sekelompok anak sedang belajar berdoa. Nah, kira-kira yang cocok yang mana ya, membaca basmalah atau membaca hamdalah ketika akan memulai sesuatu? Iya, betul, jawabannya adalah membaca basmalah. Silahkan berikan tanda checklist atau centang. Selanjutnya, gambar yang kedua, di situ ada seorang anak baru saja bangun tidur. Nah, yang lebih tepat yang mana ya, basmalah atau hamdalah? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah membaca hamdalah. Gambar yang ketiga, teman-teman. Ada seorang anak dan seorang ibu akan menaiki pesawat. Menurut teman-teman, yang lebih tepat kita harus baca basmalah atau hamdalah ya? Ya, betul. Jawabannya adalah membaca basmalah. Selanjutnya gambar yang keempat, di situ ada seorang anak akan makan. Kira-kira yang pas yang mana jawabannya ya, basmalah atau hamdalah? Basmalah, betul. Selanjutnya gambar terakhir, ada seorang anak menjuarai lomba menyanyi. Apa yang tepat ya teman-teman? Basmalah atau hamdalah? Ya, jawabannya adalah hamdalah. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah memahami mana bacaan yang harus dibaca dan diawali dengan basmalah dan mana kegiatan yang harus kita akhiri dengan membaca hamdalah. Yuk teman-teman, kita bernyanyi terlebih dahulu. Teman-teman tahu lagu Paman Datang? Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu tentang surah Al-Fatihah dengan menggunakan nada lagu Paman Datang. Silahkan dimulai. 1, 2, 3. Namanya Al-Fatihah, artinya pembukaan. Turun di Makkah, surat Makkiyah, Ummu Al-Quran, induknya Quran. 7 ayatnya diulang-ulang, itu sab'atul matani. Nah teman-teman, itu dia tadi nyanyian mengenai surah Al-Fatihah. Semoga nyanyian tersebut bisa memudahkan teman-teman untuk memahami mengenai seputar surah Al-Fatihah. Nah, di sini di layar Miss Putri sudah menampilkan beberapa poin penting mengenai surah Al-Fatihah. Nah, baik teman-teman, Miss Putri akan menjelaskan beberapa poinnya. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini menempati urutan pertama di dalam Al-Quran. Karena dia menempati urutan pertama, maka surah Al-Fatihah ini menjadi pembuka Al-Quran. Selain itu, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkannya di kota Mekah, sehingga surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Karena dia letaknya ada di awal sebagai pembuka, maka dia dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Dan yang terakhir, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib dibaca ketika teman-teman melaksanakan sholat. Nah, itu beberapa poin penting mengenai surah Al-Fatihah. Selanjutnya, silahkan teman-teman simak pelafalan surah Al-Fatihah yang akan Miss Putri contohkan. Soleh dan soleha, sekarang Miss Putri akan memberikan contoh pelafalan bagaimana melafalkan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan baik dan benar. Tolong teman-teman simak dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, itu dia tadi contoh pelafalan surah Al-Fatihah. Semoga teman-teman bisa menirukan apa yang sudah Miss Putri contohkan dengan baik dan benar. Dan semoga teman-teman bisa menerapkan pelafalan surah Al-Fatihah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, itu dia tadi bagaimana cara melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pesan surah Al-Fatihah. Seperti yang sudah teman-teman perlu ketahui juga bahwa surah Al-Fatihah ini sangat istimewa. Kenapa surat ini sangat istimewa? Karena surah ini selalu kita baca ketika kita sholat. Selain surah yang sangat istimewa, disebutkan juga tadi surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Terus apa saja sih surah Al-Fatihah? Apa saja sih pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini? Yang pertama, yaitu mengenai kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, surah Al-Fatihah ini memiliki dua pesan teman-teman. Yang pertama tentang kasih sayang Allah, dan yang kedua tentang perintah untuk beribadah kepada Allah. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Teman-teman, untuk tugas hari ini silahkan teman-teman melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar seperti yang sudah teman-teman pelajari dengan Miss Putri pada video pembelajaran kita hari ini. Silahkan teman-teman kirim video ketika teman-teman melafalkan surah Al-Fatihah, kemudian teman-teman kirim di Google Drive. Itu adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan hari ini. Selamat mengerjakan ya. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.